In over 120 countries, there are RSM experts who take time to find out what makes you and your business tick. Wherever you are and wherever you want to go, our audit, tax and consulting services are designed to help you move forward with confidence. It's your ambitions we care about, and like you, our focus is on your future. The advice you receive may come from individual RSM experts, but it will be supported by our collective local and global knowledge, helping you grow and safeguard your future. That's the value of RSM. That's the power of being understood. Selamat pagi, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih telah bergabung pada webinar pada pagi hari ini. Ini merupakan rangkaian dari RSM Indonesia webinar series, di mana pagi hari ini kita ingin melakukan refreshment mengenai ASEAN Corporate Governance Scorecard. Boleh di next. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan tentang RSM itu sendiri. Tadi mungkin Bapak Ibu sudah melihat tayangan video. Ingin kami sampaikan di sini bahwa RSM merupakan satu global network di mana di dunia kami ada di 123 negara dengan 51.000 staf. Partnernya berjumlah 4.000, ada di 860 kantor. Saat ini secara global kami sudah berumur 57 tahun, sedangkan di Indonesia sudah mencapai 37 tahun. Dengan jumlah staf 740 partner, 2 kantor di Jakarta dan Surabaya, dan saat ini RSM tercatat sebagai nomor 3 kantor akuntan publik yang mengaudit listed company terbanyak di Indonesia. Dan di tahun 2020 kami dinominasikan sebagai shortlisted untuk tax firm of the Year di Asia Tax Award. Secara umum, servis kami bisa dikategorikan sebagai dalam tiga bagian. Yang terbesar memang saat ini masih dipegang oleh layanan audit. Yang kedua adalah tax. Yang ketiga yaitu consulting. Kalau kita bicara tax and consulting, di layar Bapak Ibu bisa terlihat yang biru itu yang header biru untuk tax consulting, baik business tax, international tax, tax merger and acquisition, serta juga transfer pricing atau TP-Doc biasa disebut. Kemudian untuk yang hijau, yang consulting, ini layanan kami cukup beragam, dari accounting advisory, corporate finance. Kemudian apabila Bapak Ibu merupakan satu perusahaan yang baru merintis, biasanya melakukan outsourcing untuk beberapa bagian, baik untuk accounting services, payroll, dan unit-unit atau fungsi lain bisa menghubungi kami. Nah, yang berikutnya governance risk control. Pembicara pada pagi hari ini, saya dan Pak Gede ada di divisi tersebut, governance risk control. Area layanannya adalah anti-money laundering, ESG, fraud prevention, process risk and controls, security, dan sebagainya. Dan kami juga cukup strong di bagian technology consulting. Boleh next. Secara umum, yang kami tawarkan seperti di tayangan video di awal adalah kami memberikan value dengan mencoba memahami bisnis Bapak Ibu, dan kami juga mempunyai kebijakan one point of contact, di mana
Penugasan-penugasan yang kami lakukan, Bapak Ibu mempunyai satu kontak yang akan mengadres concern ataupun kebutuhan Bapak Ibu dengan bisa merespon dengan waktu yang cukup singkat, sehingga hal tersebut dapat memaksimalkan potensial yang ada. Saya izin memperkenalkan diri untuk profil pembicara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Pak Gede Adiwijana. Beliau merupakan lulusan dari ITB dan juga Macquarie University, memiliki beberapa professional certifications seperti ISO 37001 untuk SMAP dan juga GRCP. Kemudian saya saat ini masih kuliah lagi, kemudian Global Certification sama dengan Pak Gede, memiliki GRCP dan juga satu sertifikasi CRNP. Untuk webinar pada pagi hari ini, kita set rules. Jadi apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dapat disampaikan melalui chat box yang ada di screen Bapak Ibu. Kemudian dengan mencantumkan nama dan asal perusahaan Bapak Ibu, kemudian harapannya pertanyaan tersebut disampaikan secara singkat, padat dan jelas sehingga kami bisa mudah memahami. Dan yang terakhir, mungkin karena keterbatasan waktu, kami akan memilih pertanyaan yang akan dijawab di dalam sesi Q&A di akhir acara. Baik, kami izin mulai untuk mempersingkat waktu. Topik yang diangkat pada pagi hari ini adalah ASEAN Corporate Governance Scorecard, Journey to ASEAN Asset Class. Ada 3 bagian yang akan kami bawakan di sini. Yang pertama adalah perkembangan GCG di Indonesia. Yang kedua mengenai apa itu ASEAN Corporate Governance Scorecard. Yang ketiga Journey to Excel. Mengapa kami membawakan topik ini kembali? Karena kita paham bahwa tidak seluruh perusahaan tercatat atau terbuka di Indonesia sudah aware mengenai ASEAN Corporate Governance Scorecard, dan kita juga tahu bahwa ada beberapa perusahaan yang baru melakukan IPO di Indonesia, sehingga hal ini merupakan hal yang baru bagi mereka. Apa itu ASEAN Corporate Governance Scorecard? Next. Oke, kita buka dengan perkembangan GCG di Indonesia. Apabila Bapak Ibu masih ingat, krisis ekonomi di Indonesia tahun 98 dampaknya sangat besar, dari suku bunga yang sangat tinggi sekali, kemudian juga banyak hal-hal yang kita rasa tidak mungkin terjadi saat ini, namun memang terjadi di tahun 98 dengan adanya pergantian kekuasaan dari Orde Baru menjadi reformasi. Tadi saya singgung suku bunga, saya masih ingat waktu itu suku bunga mencapai 60%. Ini menimbulkan krisis moneter tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga hampir di seluruh dunia. Nah, oleh sebab itu, pemerintah Indonesia meminta bantuan organisasi dunia, salah satunya adalah IMF, di mana kita minta bantuan ke mereka. Yang disampaikan persyaratannya adalah pemerintah Indonesia perlu memperbaiki aturan tata kelola. Baru kemudian di 2004, pemerintah Indonesia menyetujui dengan adanya pembentukan KNKG. 2 tahun setelah dibentuk, mengeluarkan Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia, dan di 2011 Kementerian BUMN mengeluarkan Per 01 dan ditindaklanjuti tahun depannya oleh Kementerian BUMN mengeluarkan SK 16
yang sampai saat ini dari 2012 sampai sekarang masih digunakan bagi seluruh perusahaan BUMN di Indonesia. Nah, di tahun yang sama, ACMF atau ASEAN Capital Market Forum, salah satu unit di bawah ASEAN, mengintroduce adanya ASEAN CG Scorecard. Di 2014, OJK mulai mengeluarkan aturan-aturan melalui POJK terkait perbaikan ataupun pengaturan bagi perusahaan terbuka terkait tata kelola. 2015, OECD mengeluarkan OECD Principles atau G20, dan di mana kita pahami bersama di akhir tahun ini, di November, akan dilakukan perhelatan G20 di Bali. ACGS sendiri sebenarnya banyak mengadopsi OECD Principles. Kemudian di 2017, RSM juga terlibat di sini melakukan update atas ASEAN CG Scorecard yang diintroduce di 2012. Jadi 2017 keluarlah kriteria baru yang sampai saat ini masih digunakan. Namun memang di tahun lalu dilakukan sedikit perbaikan ataupun assessment guidance yang diupdate oleh seluruh negara. Nanti kita lihat negara-negara apa saja yang terlibat di dalam ACGS ini. 2019 kembali KNKG mengeluarkan pedoman baru atau revisi dari pedoman yang dikeluarkan di 2006, dan terakhir 2021 di bawah Kementerian Pak Erlangga Hartarto kembali melakukan update. Jadi cukup rajin KNKG mengeluarkan pedoman-pedoman baru. Jadi baru 2 tahun dikeluarkan yang baru. Tentunya hal ini kita apresiasi untuk meningkatkan penerapan tata kelola di Indonesia. Next. Ya, kita ingin membahas overview saja mengenai ASEAN Corporate Governance Scorecard. Apa itu ASEAN CG Scorecard atau singkatnya ACGS, kita biasa menyebutnya. Jadi sebelum ke sana kami ingin menginformasikan bahwa RSM sejak 2016 sampai saat ini masih ditunjuk oleh OJK dan IDX sebagai satu-satunya asesor yang melakukan assessment terhadap 100 perusahaan terbuka dengan market cap tertinggi pada tanggal tertentu, untuk kemudian di-assess bersama dengan negara-negara lain. Apabila kita masih ingat pelajaran waktu masih sekolah, anggota ASEAN itu ada berapa? Saat ini ada 10 negara yang tergabung dalam ASEAN, namun memang yang mengikuti inisiatif ACGS ini sampai saat ini hanya 6 negara. Jadi yang ikut tentunya Indonesia, kemudian Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan 4 negara lain seperti Brunei, Kamboja, Laos, dan Myanmar sampai saat ini belum mengikuti inisiatif ACGS. Apa sih sebenarnya tujuan dibentuknya ACGS atau ACMF? Jadi ACGS ini merupakan inisiatif dari ACMF. ACMF tujuannya apa? Sebenarnya ASEAN membentuk ACMF sebagai satu unit kerja di bawah ASEAN untuk promoting perusahaan-perusahaan yang ada di regional ASEAN agar dapat menarik investor luar. Nah, salah satunya adalah
menciptakan satu penerapan atau scorecard terkait tata kelola yang seragam bagi perusahaan terbuka di ASEAN. Sehingga kalau kita lihat di screen Bapak Ibu, ada beberapa tujuan atau inisiatif. Yang pertama adalah untuk meningkatkan standar dan praktik dari tata kelola bagi seluruh perusahaan terbuka di ASEAN. Yang kedua tentunya agar bisa mengedepankan perusahaan TBK di ASEAN agar bisa dilirik oleh investor. Dan tentunya di ACGS ini kita mengenal ada istilah namanya aset class, agar tentunya bisa perusahaan yang masuk dalam aset class ini dianggap sebagai satu perusahaan yang layak untuk investor melakukan investasi. Tentunya secara umum, kalau saya memiliki sejumlah dana yang akan saya investasikan, dengan ada dua perusahaan dengan yield yang sama, tentunya saya akan lebih memiliki keyakinan untuk menaruh investasi saya, dana saya ke satu perusahaan yang tata kelolanya sudah baik. Dan beberapa tahun lalu sempat disampaikan oleh ADB bahwa pada saat announcement hasil ACGS ini keluar, di pasar modal ini ada sedikit perubahan yang tidak umum terkait investasi. Jadi publik menunggu hasil scorecard, hasil award ACGS yang di-announce oleh ACMF ini seperti apa. Dan itu biasanya ada tren yang tidak umum terjadi. Oke, saya izin lanjut. Untuk Bapak Ibu yang belum familiar terkait ASEAN Scorecard, Bapak Ibu bisa masuk ke webnya ACMF, kemudian klik Initiatives, Corporate Governance, kemudian klik ASEAN Corporate Governance Scorecard. Atau kalau mau klik link full linknya ada di bawah. Bapak Ibu akan melihat seperti yang di tabel sebelah kanan, ada level 1 dan level 2. Level 1 ini ada, kalau di screen Bapak Ibu terlihat rights of shareholders, itu part A. Kemudian disusul dengan nanti ada Bapak Ibu akan menemukan part B, part C, part D, sampai dengan part E. Sedangkan level 2, ini Bapak Ibu akan menemukan bonus items dan juga penalties. Apa sih bedanya level 1 sama level 2? Level 1 yang dianggap mandatori. Meskipun saya perlu tegaskan di sini, ACGS saat ini bukan merupakan mandatori di Indonesia, tapi lebih saat ini merupakan himbauan bagi perusahaan terbuka untuk memperbaiki disclosure tata kelola di channel-channel yang ada, atau di misalkan di annual report atau pun di website Bapak Ibu. Nah, ini level 1 sifatnya apabila sebenarnya Bapak Ibu mengikuti aturan yang ada, ini konsepnya yang masih level umum dasar gitu ya. Namun kalau level 2 ini kalau ingin mendapatkan bonus items, tentunya akan ada effort yang lebih besar yang Bapak Ibu harus lakukan untuk mendapatkan nilai tersebut. Contoh yang paling mudah adalah notice AGM dengan pelaksanaan AGM itu sendiri. Kalau di level 1 hanya diperlukan 22 hari kerja sejak notice itu disampaikan kepada shareholders. Namun kalau untuk memperoleh level 2 skornya, maka Bapak Ibu harus menyampaikan 28 hari kerja sebelumnya. Jadi gambaran umumnya seperti itu.
Next. Nah, secara umum bisa dilihat di screen Bapak Ibu bahwa tadi saya sudah menyebut ada 5 part, baik di level 1 dan level 2, yang dimulai dari part A mengenai hak pemegang saham. Antara lain adalah bahwa pemegang saham ini memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang bersifat fundamental terkait perusahaan, gitu ya, perubahan-perubahan yang fundamental. Nah, tentunya hal ini perlu di-disclose oleh perusahaan melalui informasi yang ada di website ataupun di annual report. Kemudian yang kedua adalah treatment bagi pemegang sahamnya harus sama. Maksudnya sama bagaimana? Baik yang majority maupun yang minority, sebisa mungkin Bapak Ibu harus tunjukkan bahwa kita nggak ada diskriminasi. Kalau minority itu berarti nggak usah diurusin, gitu ya. Jadi kita semangatnya harus sama, majority atau minority, treatmentnya harus sama. Meskipun tentunya ada aturan-aturan dari perusahaan, misalnya one vote, one share gitu ya. Tapi bukan berarti minority ini dihilangkan haknya. Kemudian yang ketiga adalah role of stakeholders. Role of stakeholders ini juga diatur di dalam ACGS. Tentunya perlu dijaga, dijamin hak-hak dari stakeholders. Terkadang kita mengatur hanya shareholders-nya saja, stakeholders kita indahkan. Contoh, konsumen, vendor, karyawan. Ini stakeholders yang tentunya hak kewajibannya perlu diungkapkan. Mereka boleh misalnya mempunyai satu komplain yang perlu disampaikan, channelnya seperti apa? Hal-hal semacam itu. Jalur komunikasinya seperti apa yang perusahaan sediakan bagi mereka. Dan tentunya yang part D ini sudah umum sekali kita pahami, disclosure and transparencies gitu ya, karena ini adalah prinsip dasar dari corporate governance. Kita harus transparan atas informasi yang kita miliki untuk kita distribute kepada publik. Apa aja, macam-macam. Kemudian yang terakhir adalah responsibilities of the board. Di Indonesia kita mengacu kepada two-tier, sedangkan di negara ASEAN lain mengacu kepada one-tier. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti mencoba melihat link yang tadi saya sempat sebutkan di slide sebelumnya, pada saat bicara board, berarti ini dua-duanya nih, baik BOC maupun BOD. Untuk yang syariah tentunya juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Nanti kita lihat bobot masing-masing seperti apa. Apakah ABCDE ini bobotnya sama, jumlah kriterianya sama, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, kita mau bahas mengenai metodologi assessment-nya terlebih dahulu. Kita meyakini atau memberikan semacam, kita yakin bahwa perusahaan terbuka di Indonesia memiliki integritas yang tinggi, gitu ya, termasuk BOD-BOC-nya atas informasi yang diungkapkan kepada publik. Bahwa informasi yang diungkapkan kepada publik memang benar terjadi, memang seperti itu yang diterapkan di perusahaan Bapak Ibu. Jadi kami harapkan jangan sampai Bapak Ibu menuliskan suatu informasi yang sebenarnya Bapak Ibu tidak lakukan.
di perusahaan Bapak Ibu gitu ya. Kita saat ini masih meyakini informasi yang didisclose adalah yang memang demikian adanya. Nah, apa saja informasi yang kita lihat pada saat melakukan assessment? Secara umum, annual report, website perusahaan Bapak Ibu, notice, circulars, article of associations, minutes of meeting baik AGM ataupun extraordinary. Kemudian CG policies, code of conduct, sustainability reports, dan kami juga melihat informasi yang ada di website IDX karena perusahaan terbuka harus menyampaikan informasi kepada IDX. Dan jangan lupa seluruh informasi tersebut harus disajikan dalam bahasa Inggris. Apabila informasi tersebut ada namun disajikan dalam bahasa Indonesia, maka kami tidak akan memberikan nilai. Meskipun aturan di Indonesia misalnya masih mewajibkan hanya penyajiannya dalam bahasa Indonesia saja. Namun saat ini kami ingin mengintroduce SCJS, aturannya tidak hanya bahasa Indonesia, harus yang bahasa Inggris. Jadi biasanya kami menemukan permasalahan di perusahaan TBK adalah, kita sudah submit, di dalam website kita ada, tapi pada saat kita lihat masih tersaji dalam bahasa Indonesia saja, belum translated into English. Dan kami juga menemukan bahwa beberapa perusahaan penyajian antara bahasa Inggris dan Indonesianya berbeda. Kalau kita lihat sebelah-sebelahan gitu ya, bilingual, sepemahaman saya belum ada aturan bahwa perusahaan TBK harus menyajikan side by side antara Indonesia dan Inggris. Jadi ada perusahaan annual report-nya yang menyajikannya terpisah, buku untuk bahasa Inggris maupun buku untuk bahasa Indonesia. Namun ada juga yang sebelah-sebelahan. Kirinya Inggris, kanannya Indonesia. Sepemahaman saya belum ada aturan itu. Namun kami pernah melihat antara Indonesia dan Inggris berbeda informasinya. Jadi sebelum rilis annual report, sangat perlu untuk dicek and recheck. Contoh yang paling mudah, kesalahan yang menurut kami fatal waktu itu adalah penyajian nama KAP. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 misalnya, kami telah menunjuk KAP A untuk melakukan audit laporan keuangan kami misalnya. Kami lihat bahasa Inggrisnya, bukan KAP A, namun KAP B. Ini tentunya kok bisa sampai terjadi informasi yang berbeda antara versi Indonesia ataupun bahasa Inggris. Hal-hal ini perlu di check and recheck terlebih dahulu, pentingnya quality assurance sebelum merilis satu laporan. Karena ini akan di-share untuk publik. Kemudian yang berikutnya adalah informasi tersebut untuk mendapatkan nilai, tentunya harapan kami agar tidak ambigu dan informasinya harus memadai. Ada beberapa perusahaan yang dia informasinya tuh muter-muter dulu gitu ya, muter-muter berapa paragraf baru di ujungnya ada. Ada juga yang straight to the point. Bapak Ibu harus pahami apa yang diminta oleh SCJS, kriteria apa. Meskipun memang saat ini SCJS tidak memperbolehkan assessment guidance untuk di-share kepada Bapak Ibu, ataupun skor per masing-masing kriteria untuk di-share kepada Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu bisa coba memahami
kriterianya seperti apa yang diminta. Bapak Ibu bisa melihat informasi yang didisclose oleh perusahaan terbuka lain. Bagaimana cara penyajiannya di sana, terutama perusahaan-perusahaan yang dianggap penerapan tata kelolanya sudah baik. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah scoringnya standar. Di 6 negara yang mengadopsi inisiatif ACGS, scoringnya sama. Nggak ada yang, oh, saya mau assess ACGS dengan scoring yang berbeda. Jadi semua negara nih, Indonesia dibandingkan Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, semua scoringnya sama. Kenapa? Karena biar tidak ada menimbulkan moral hazard. Dan kenapa juga scoringnya tidak dimunculkan untuk publik? Karena khawatir perusahaan terbuka hanya mencoba memenuhi yang skornya tinggi saja. Gitu. Nanti di slide berikutnya bisa kita jelaskan. Next. Nah, scoring metodologinya secara umum seperti ini. Jadi ada level 1 dan level 2. Tadi kita sudah singgung mengenai part A sampai dengan part E. Jadi di yang sebelah kiri, under level 1, itu sebenarnya urutan. Part A adalah right of shareholders sampai dengan responsibilities of the board, itu merupakan part E. Nah, angka-angka ini apa artinya? Kita fokus yang pertama, 21/10. Artinya adalah di right of shareholders atau part A, di link yang Bapak Ibu sebenarnya bisa buka di ACMF tadi, itu terlihat ada 21 kriteria. 21 kriteria yang apabila Bapak Ibu penuhi seluruhnya, maka Bapak Ibu berhak memperoleh nilai 10. Itu ya. Saya langsung jump in ke yang part E. 65/40. Apa ini artinya? 65/40 berarti ada 65 kriteria di responsibilities of the board yang apabila Bapak Ibu penuhi seluruhnya maka memperoleh nilai 40. Kita bisa lihat di sini bahwa setiap part ternyata scoringnya berbeda. Kalau 21/10 bisa dibilang masing-masing kriteria, oh skornya bisa dibilang setengah dong nih. Tapi pada saat kita bicara yang C, role of stakeholders, 13/15. Sebenarnya kriteria di part C nilainya cukup besar karena lebih dari 1, 13/15 gitu ya, dibandingin yang tadi di atas. Nah, jumlah kriteria terbanyak tentunya responsibilities of the board, karena ACGS merasa tugas board ini besar. Kalau kita bicara risk management dan tata kelola, ini agak mirip nih. Tone from the top dianggap satu hal yang sangat penting, sehingga aturan main yang harus diterapkan banyak. Apabila BOD-BOC-nya tidak peduli terkait tata kelola, maka bisa dipastikan perusahaan tersebut aturan mainnya juga tidak jelas. Maka di responsibilities of the board, tanggung jawab wewenang tugas untuk BOD-BOC, ini kriterianya banyak sekali yang diatur di dalam ACGS. Ada 65. Nah, kita beralih ke level 2. Level 2 mengenai bonus dan penalties. Ini sebenarnya isinya juga part A sampai part E. Namun dibagi ke dalam 2 sub level gitu ya untuk bonus dan penalties. Untuk bonus ada 13 kriteria yang apabila Bapak Ibu penuhi seluruhnya mendapatkan nilai 30. Jadi memang
Oh, ini nilainya gede nih. Kriteria 13, skornya 30. Betul. Tapi untuk bisa memperoleh nilai di bonus, sulit. Tadi saya kasih contoh. Notice sama pelaksanaan RUPS, kalau di level 1, 22 hari. Kalau di level 2, mintanya bukan 22, tapi 28 hari. Ini bukannya mudah, Pak. Kalau kita cermati, tidak mudah. Karena pada saat Bapak Ibu mau ngasih tahu notice, itu agenda-agendanya harus jelas. Misal, penunjukan KAP harus disebutkan KAP-nya siapa. Sementara biasanya, aduh, kita masih proses tender penunjukan KAP. Berarti ya sulit gitu ya untuk bisa memberikan mengeluarkan notis tersebut. Kemudian penalti. Penalti ini apalagi? Kalau Bapak Ibu perusahaan terbuka ternyata ada hal yang dilanggar, ada 25 kriteria yang diatur di sini, maka nilai Bapak Ibu berkurang by 67. Jadi jangan sampai kena penalti gitu ya, karena ini konsepnya mengurangi nilainya. Kalau misalnya dari level 1 part A sampai E dan ditambahkan dengan level 2 khusus untuk bonus, maksimum yang bisa diperoleh sebenarnya nilainya adalah 130. Tapi kalau ternyata kena penalti, ini berkurang 67. Gitu. Jadi skor paling tinggi adalah 130. Dan assessment final yang sudah dilakukan sebelumnya, sudah ada nggak perusahaan yang mencapai 130? Jawabannya belum ada. Di seluruh negara belum ada yang mencapai 130. Oke, saya izin lanjut. Proses assessment-nya seperti apa? Yang pertama, masing-masing negara memperoleh sampel untuk untuk perusahaan terbuka untuk dilakukan assessment berdasarkan market cap tertinggi pada tanggal tertentu. Kami memperoleh informasi ini dari IDX, gitu ya. Kemudian setelah diperoleh shortlist, jumlahnya 100 yang akan dilakukan assessment. Kemudian dianalisa oleh DRB, dalam hal ini RSM Indonesia, di mana, dan juga saya perlu sampaikan di sini bahwa masing-masing negara menunjuk satu domestic ranking body atau DRB yang saat ini adalah RSM dan menunjuk satu CJ expert. Nah, kalau CJ expert mengacu ke individu tertentu. Untuk saat ini yang ditunjuk sebagai CJ expert adalah Ibu Angela Simatupang, senior partner di RSM. Kemudian setelah dianalisa oleh masing-masing negara domestic ranking body-nya, maka dilakukan peer review oleh negara lain. Jadi yang sudah kami assess perusahaan Bapak Ibu, kemudian disampaikan ke sekretariat, dirotasi, kemudian dibagi ke negara lain untuk di cross check. Kami pun menerima perusahaan terbuka dari 5 negara lain karena yang ikutan 6, maka kami menerima hasil working papers-nya si masing-masing negara untuk kami periksa. Kami meriksa perusahaan terbuka dari Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Philippines. Apabila ada perbedaan, maka hal tersebut akan dieskalasi ke CJ Expert untuk memperoleh keputusan. Setelah kemudian diselesaikan,
Ini peer review-nya dilakukan 2 kali ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya 1 kali. Setelah selesai, kemudian di shortlist mana-mana saja perusahaan yang masuk ASEAN Asset Class. Saat ini kriteria Asset Class adalah perusahaan yang mencapai skor 97,5 dari total 130 maksimum skor yang bisa diperoleh. Jadi selamat kalau Bapak Ibu masuk ASEAN Asset Class. Kemudian kami juga sebenarnya sebelum mengannounce menyampaikan hal ini kepada regulator. Itu ya, apakah ada concern dari regulator. Kemudian disampaikan dipublish hasilnya baik secara nasional ataupun secara regional, dalam hal ini ASEAN. Next. Nah, ini adalah analisa kami yang menunjukkan bahwa market cap tidak berhubungan, tidak memiliki korelasi secara langsung dengan pencapaian skor. Jadi kalau kita lihat tabel yang sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya, warnanya kebetulan sama-sama biru, tapi kalau yang kiri itu yang kita lakukan assessment di 2018, yang kanan 2019. Kemudian sumbu X merupakan market cap. Indonesia pada waktu itu market cap-nya belum ada yang mencapai 600 triliun gitu ya. Kemudian skornya tadi saya sampaikan maksimum skor adalah 130. Di Indonesia di tahun 2018 dan 2019 terlihat skor paling tinggi kalau 2018 adalah 109,19, sedangkan 2019 113,84. Namun perusahaan tersebut tidak merupakan perusahaan dengan market cap tertinggi. Jadi tidak ada korelasinya secara langsung. Perusahaan yang besar berarti skor ACJS-nya besar. Karena kita bisa lihat nih, ada perusahaan yang market cap-nya antara 100, kalau kita lihat 2019 gitu ya, ada yang market cap-nya di atas 150 triliun. Besar nggak? Besar. Perusahaan market cap di atas 150 triliun itu besar. Tapi skornya hanya antara 50 sampai 60. Ada masalah apa? Kan gitu ya. Berarti ya informasi yang dipublikasikan tidak bisa dianggap tidak memadai kalau diakses menggunakan ASEAN CG Scorecard. Jadi dengan webinar ini sebenarnya kami mengingatkan kembali atau memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu. Jangan berpuas diri bahwa biasa di Indonesia market cap-nya tinggi itu akan diakses tanpa Bapak Ibu ketahui kapan diaksesnya, sehingga senantiasa kami mengajak Bapak Ibu terus mengupdate website Bapak dan Ibu ataupun annual report dengan informasi yang memadai bagi publik. Oke, next. Nah, Indonesia Country Score, apa ini artinya? Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ACJS ini dari 2012. Kami ditunjuk sebagai domestic ranking body sejak 2016. Jadi kami cukup paham dengan skor dari 2017, 18, 19, dan seterusnya. Kalau kita melihat ini, memang skor yang tertinggi mengalami peningkatan. 2012 pertama kali dikeluarkan skor perusahaan terbuka di Indonesia paling tinggi hanya 73,76 di 2012. Sekarang sudah ada yang mencapai 113,84. Assessment 2019. Nah,
average country score-nya dari 43,26 menjadi 70,8. Namun yang paling rendah waktu 2012 pencapaiannya hanya 20,81. Sekarang 37,58. Naik nggak? Ya naik. Tapi kalau saya sekolah, saya nggak mau nilai saya ternyata average. Saya harus di atas average sehingga bisa mengkatrol nilai average kelas saya, gitu ya. Kalau kita jadi satu kelas ini misalnya 40 orang, saya nggak mau lah. Kalau bisa saya mau ranking 1 sampai 10. Nah, untuk itu kami mengajak Bapak Ibu, kalau memang sebisa mungkin perbaiki disclosure di perusahaan Bapak Ibu agar pencapaiannya bisa lebih baik. Karena kalau misalnya maksimum skor 130, pencapaian yang diperoleh hanya 37,58, ini kan bisa dibilang pencapaiannya hanya 25%. Gitu ya. Jadi perbaiki terus. Next. Nah, ini kalau dibandingkan dengan negara lain. Ternyata pencapaian Indonesia masih sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini mohon maaf, 2019 sebenarnya juga pencapaian kita masih sama dengan tahun 2013, 14, dan 15, yaitu kita posisinya nomor 5 dari 6 negara yang ikut inisiatif ACGS. Mudah-mudahan yang sekarang lagi berjalan, kita bisa lebih baik lagi average score-nya dan posisi. Karena tadi saya sebutkan, yang ikutan ada Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Vietnam, termasuk tentunya Indonesia. Kita cuma menang lawan Vietnam. Kita pengennya bisa lebih baik lagi. Jangan cuma Vietnam yang kita kalahin, tapi adalah negara lain lagi yang bisa kita salib skornya, gitu ya, peringkatnya. Karena kemarin Piala Asia ya tahun lalu kita runner up gitu kalau nggak salah, atau juara 3. Ya kita pengen lah ACGS kita jangan peringkat 5 gitu ya. Kalau syukur-syukur bisa peringkat 4, peringkat 3 gitu. Karena di satu kesempatan Pak Jokowi juga sempat menyampaikan bahwa saya pengen peringkat Indonesia naik. Jangan hanya menang lawan Vietnam gitu. Jadi saya ngelihat tabel ini agak miris. Ada masalah apa dengan Indonesia sehingga posisi kita masih kalah dengan negara lain. Meskipun tadi di skor yang hanya Indonesia tadi, kita selalu ada peningkatan. Tapi negara lain juga melakukan peningkatan yang tidak sederhana gitu. Mereka mengejarnya luar biasa sehingga pencapaiannya bagus. Juaranya saat ini di screen Bapak Ibu terlihat Thailand. Ada hal-hal yang dilakukan Thailand yang mungkin juga kita bisa lakukan perbaikan. Misalnya, ini OJK sebenarnya sudah melakukan perbaikan ataupun revisi POJK yang terakhir, kalau nggak salah ada SEOJK 16 ya 2021 tentang informasi dan bentuk informasi yang ada di web ataupun di laporan tahunan. Itu coba pada saat kita menyusun laporan tahunan ataupun di informasi yang ada di web perusahaan Bapak Ibu, pahami apa yang dikeluarkan tercantum di SEOJK tersebut.
Kalau memang belum ada ya kita harus buat. Bukan cuma, oh sudah sama seperti tahun lalu. Kalau sama seperti tahun lalu, skor perusahaan Bapak Ibu ya bisa dibilang sama juga seperti tahun lalu. Tentunya kita ingin lakukan perbaikan sehingga pada saat Bapak Ibu melakukan perbaikan, impact-nya bisa ke negara, peringkat kita bisa naik. Jadi konsepnya bukan hanya melakukan perbaikan di perusahaan Bapak Ibu, tapi ya ini, apa yang Bapak Ibu lakukan ternyata berdampak ke negara kita. Kalau Bapak Ibu tidak lakukan perbaikan, ya posisi kita masih di nomor 5 dengan average score 70. Tapi kalau Bapak Ibu, terutama yang nilainya masih di bawah-bawah nih, melakukan significant improvement, saya yakin skor Indonesia akan naik, peringkat Indonesia akan naik. Next. Ini adalah pencapaian Indonesia di 2019. Terlihat bahwa untuk ini waktu 2019 ada 3 kategori. Yang pertama adalah Top 20 ASEAN, Top 3 PLCs untuk masing-masing negara, dan yang masuk dalam kategori ASEAN Asset Class atau 97,5 pencapaian skornya. Kalau yang Top 20 ASEAN, di tahun 2019 kita tidak ada perwakilannya. Minimum skornya adalah 114,84, di paling rendah ya dari 20 negara yang masuk. Paling tinggi 129. Jadi memang tidak ada yang mencapai skor sempurna waktu itu. Sayangnya Indonesia tidak ada perwakilannya. Nah, kalau yang top 3 masing-masing negara, pastinya tiap negara punya perwakilan di sini. CIMB Niaga, BTN, dan BRI. Range skornya 110 sampai 113,84. Nah, kemudian yang masuk ASEAN Asset Class ada 10. Kalau kita compare di tahun sebelumnya, memang ada peningkatan. Cuma memang harapannya di 2021 ini mudah-mudahan tidak lama lagi akan keluar hasilnya. Perwakilan Indonesia bisa lebih banyak yang masuk di ASEAN Asset Class, sehingga dari 10 perusahaan terbuka atau PLC, Public Listed Company, Indonesia bisa bertambah lagi. Nah, kita lihat penyajian untuk masing-masing negara di bawah ya. Yang masuk top 20 ASEAN, Malaysia ada 7, Filipina 4, Singapura 5, Thailand 4. Dan yang masuk aset class paling banyak adalah Thailand dengan jumlah PLC-nya 43. Mudah-mudahan saya berharap di tahun 2021 yang asesmennya masih berjalan sampai saat ini, hasilnya bisa membanggakan. Perusahaan Indonesia bisa lebih banyak lagi yang masuk aset kelas, dan peringkat Indonesia bisa lebih baik dari peringkat 5 menjadi peringkat, naik peringkat setidaknya. Terima kasih. Slide berikutnya. Untuk slide berikutnya akan disampaikan Pak Gede. Silakan Pak Gede. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Izin untuk melanjutkan materi. Jadi setelah tadi Pak Hari menyampaikan terkait dengan apa itu ACGS, itu apa aja komponennya, bagaimana cara penilaiannya. Nah, di materi yang akan saya sampaikan ini, saya coba menyampaikan beberapa hal yang mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama nih, karena kriteria ACGS yang ada, yang tadi jumlahnya ada 184, ternyata ada sebagian itu yang ternyata emiten di Indonesia itu cukup banyak yang gagal dalam melakukan pengungkapannya. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa
apa yang diminta oleh kriteria CGS itu sebagian besar sebenarnya itu sudah diatur oleh OJK ataupun ADX. Namun ternyata ya tadi banyak yang kita temukan perusahaan ternyata tidak mengungkapkan. Nah ini mungkin karena di peraturan OJK sendiri mungkin ada ketentuan-ketentuan yang tidak secara tidak secara clear dijelaskan atau diatur untuk diungkapkan. Karena tadi kalau kita bicara ACGS ini, penilaian ini dilakukan berbasis pengungkapan. Jadi apa yang dilihat, yang dicek oleh asesor itu adalah yang diungkapkan oleh perusahaan. Nah, tapi sebenarnya perusahaan itu mungkin pernah atau sudah melakukan aktivitas atau sudah menjalankan apa yang diminta oleh kriteria, tapi ada miss di pengungkapannya. Gitu. Jadi bagaimana cara kita mengimplementasikan ACGS ini? Yang pertama tentunya kita harus pastikan emiten atau perusahaan kita itu sudah mematuhi aturan yang dibuat oleh regulator kita, ya OJK maupun IDX. Kita pastikan apa aja nih peraturan-peraturan OJK sehubungan dengan perusahaan kita sebagai emiten. Lalu yang kedua, karena tadi Pak Hari juga sampaikan, di kriteria CGS-nya ada 2 level ya Bapak Ibu ya, ada level 1 minimum requirement dan level 2 bonus. Maka kita coba kejar dulu, pastikan dulu bahwa apa yang diminta di kriteria CGS yang level 1 ini kita bisa penuhi. Karena di level 1 seharusnya itu sudah diatur sebagian besar oleh OJK melalui peraturan OJK. Kalau bonus memang perlu ada extra effort yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan Bapak Ibu karena ini beyond dari apa yang diatur oleh OJK seperti itu. Tapi sebenarnya kita lihat juga banyak juga emiten kita yang sudah mulai mengadopsi beyond dari minimum. Itu. Jadi apakah beyond dari minimum atau level bonus itu sebenarnya bisa kita capai? Bisa. Ini kembali lagi kepada keinginan atau kebutuhan dari organisasi Bapak Ibu dalam mengimplementasikan ACGS ini. Oke, next. Nah, ini beberapa aturan OJK yang kalau kita perhatikan sebenarnya OJK sudah banyak mengeluarkan aturan-aturan untuk mendukung implementasi tata kelola untuk perusahaan emiten kita. Dimulai seperti OJK mengenai direksi dan Dewan Komisaris, lalu ada komite nominasi, lalu ada juga terkait dengan laporan tahunan yang terbaru, OJK mengeluarkan surat edaran terkait dengan isi dan muatan laporan tahunan, dan kalau kita perhatikan di peraturan OJK terbaru terkait dengan muatan dan isi laporan tahunan itu ada beberapa aturan baru yang dikeluarkan oleh OJK, sebenarnya itu sama seperti apa yang ada di kriteria CGS. Jadi sebenarnya kita ketahui, OJK pun sudah mulai mencoba untuk mengadopsi beberapa poin yang ada di kriteria CGS, karena itu tadi kriteria CGS merupakan standar yang jadi acuan para perusahaan atau emiten di level regional ASEAN. Jadi OJK sudah mau bermain di kancah global atau dalam hal ini mungkin di regional. Jadi mulai mencoba mengadopsi apa sih praktek-praktek baik yang bisa kita terapkan di Indonesia. Karena praktek-praktek itu ternyata menjadi concern para investor untuk menjadi standar di region ASEAN. Gitu. Jadi kalau kita lihat, kita bisa coba nanti kita setelah pertemuan ini kita lihatin di OJK masing-masing ini pemenuhan kita seperti apa nih perusahaan kita. Apakah kita sudah comply atau tidak nih? Kalau belum comply, ya tentu kita harus pastikan kita melakukan perbaikan untuk comply terhadap apa yang diatur oleh OJK tersebut. Itu. Seperti tadi juga Pak Hari sampaikan, website kita ada yang istilahnya bahasa Indonesianya ada, bahasa Inggrisnya nggak ada. Padahal kalau kita lihat gitu, peraturan OJK terkait website, itu kan diminta bahwa apa yang diatur, apa yang diungkapkan dalam bahasa Indonesia, at minimum juga diungkapkan dalam versi bahasa Inggris. Nah, yang gitu-gitu kan hal mungkin sepele, tapi buat para investor, khususnya apalagi kalau kita menyasar investor asing, tentunya kita harus menyediakan informasi at minimum in English. Jadi kita pastikan tuh tampilan menu Inggris kita itu sama seperti menu dalam versi bahasa Indonesia. Dan semua informasi yang di-upload atau diungkapkan pun sama. Gitu. Nah kejadian yang tadi Pak Hari sampaikan, kita banyak menemukan yang khususnya nih, mungkin nanti ada di materi selanjutnya, anggaran dasar Bapak Ibu. Itu banyak kita temukan emiten kita yang tidak mengupload anggaran dasar versi Inggris. Gitu. Jadi sebenarnya kan hal simpel, tinggal kita minta bantuan translator untuk mentranslate, untuk kemudian disahkan oleh RUPS, kita tinggal upload. Tapi hal simpel saja, dan itu juga sebenarnya sudah diatur oleh OJK, harus 2 versi diungkapkan di website, itu kita nggak penuhi. Jadi tadi
Makanya kita mungkin harus introspeksi, mengecek secara internal kepatuhan kita terhadap POJK yang ada di materi ini. Itu. Next. Oke. Tadi Pak Hadi sudah sampaikan apa aja sih part-part yang ada di kriteria CGS, dimulai dari part A, ada right of shareholder, lalu ada equitable treatment of shareholder, role of stakeholder, disclosure, lalu responsibility of the board. Nah, dari masing-masing ini kalau kita lihat sebenarnya total jumlah kriteria yang dilihat, yang atau diharapkan di-adopt oleh perusahaan-perusahaan di ASEAN, itu ada 184, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin saya coba akan menyampaikan hanya 3 kriteria di masing-masing part ini yang kalau kita lihat dari hasil penilaian kita lakukan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, itu perusahaan kita cukup banyak yang fail untuk memenuhi kriteria tersebut. Oke, next untuk yang part A, kita bisa lihat di part A ini yang 3 besar yang banyak perusahaan Indonesia fail itu terkait dengan pengungkapan mengenai kehadiran anggota direksi. Jadi sebenarnya di kriteria ini mengekspek si perusahaan itu secara clear menjelaskan atau menginformasikan di dalam ringkasan risalah RUPS-nya apakah seluruh anggota direksi dan Dekom hadir pada saat RUPS. Jadi tidak hanya cukup menginformasikan daftar hadir anggota direksi dan Dekom, tapi ada statement yang menekankan apakah semua anggota direksi dan Dekom itu hadir. Tadi kita berbicara CGS, berbicara disclosure, mempermudah publik untuk memahami atau mengetahui jalannya proses RUPS dalam hal ini ya untuk poin 1. Jadi kita tidak bisa mengekspek lah, kita kan sudah menginformasikan di ringkasan risalah RUPS kita siapa yang hadir, kan dari sana bisa dicek apakah semua anggota direksi atau Dekom kita hadir. Di sisi CGS ini meminta kita tidak sesimpel itu, kita harus lebih memudahkan lagi, kita informasikan. Karena tadi pemegang saham belum tentu tahu siapa yang saat ini menjabat gitu kan ya. Jadi kita harus mendeklar apakah semua hadir atau tidak. Kalau tidak hadir, kenapa nggak hadir? Seperti itu. Kita jelaskan itu. Lalu yang juga yang banyak miss di yang emiten Indonesia itu terkait dengan informasi mengenai pihak yang melakukan perhitungan atau suara pada saat pengambilan keputusan di RUPS. Karena kalau di kita ada pasti, kalau kita orang Indonesia pasti di RUPS kalau dalam saat voting itu pasti akan dihitung oleh notaris. Semua orang di Indonesia tahu. Tapi karena kita menyasar orang luar, orang yang di luar dari Indonesia yang tidak mengetahui aturan kita, dia nggak mengetahui bahwa oh ternyata ada notaris ya. Nah, makanya istilahnya kita harus pastikan nanti pada saat kita membuat berita acara atau ringkasan RUPS, itu dipastikan kita menginformasikan siapa pihak yang melakukan perhitungan suara di setiap pengambilan keputusan. Itu. Yang nomor 3 ini mungkin permasalahannya yang nomor 3 adalah agak berbeda dengan apa yang diatur oleh OJK. Di ACGS ini mengharapkan ringkasan risalah RUPS itu sudah disampaikan 1 hari kerja setelah pelaksanaan RUPS. Jadi ACGS ini mengekspek ringkasan risalah RUPS ini sudah disampaikan 1 hari kerja setelah pelaksanaan RUPS. Jadi kita ketahui bahwa OJK itu di dalam aturan pelaksanaan RUPS itu mengizinkan bahwa ringkasan risalah RUPS itu bisa disampaikan dalam 2 hari kerja. Itu yang jadi banyak emiten Indonesia yang gagal memenuhi ini karena tadi dia mengikuti apa yang diatur oleh OJK. Padahal sebenarnya kalau kita ketahui bahwa tidak melanggar juga, kita bisa menyampaikan ringkasan risalah RUPS itu lebih cepat dari apa yang diminta oleh OJK. Gitu. Dan di Indonesia seperti apa? Nah, tadi kan ada beberapa emiten yang nilainya sudah di atas 97 itu pada sudah mengadop nih. Jadi mereka sudah mencoba sudah mempraktekkan, bukan mencoba lagi, sudah mempraktekkan bahwa ringkasan risalah RUPS-nya sudah dipublikasikan dalam waktu 1 hari kerja. Nah, tadi kan kita bisa minta bantuan notaris untuk segera merilis ringkasan risalah RUPS-nya dan kita publikasikan gitu. Jadi ini hal-hal yang 3 poin ini yang menjadi masalah di pemenuhannya oleh emiten Indonesia saat ini. Oke, next untuk yang part B nih. Yang part B ini juga permasalahannya kalau mengacu ke aturan yang lama, sebenarnya kan ada surat kuasa itu disampaikan atau diambil oleh pemegang saham di kantor
perusahaan atau di BI-nya. Dan di kriteria CGS ini menganggap bahwa hal itu tidak memudahkan pemegang saham. Jadi si kriteria CGS ini mengharapkan pemegang saham itu dipermudah apabila dia ingin memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menghadiri atau memberikan voting pada saat RUPS. Jadi istilahnya bagaimana emiten itu mempermudah, membuat simple pemegang saham untuk bisa memberikan kuasa kepada perwakilannya untuk hadir maupun mengambil keputusan, memberikan voting di dalam RUPS. Seperti itu. Yang nomor 2, nah ini juga permasalahannya mungkin sebenarnya ada ketentuan di organisasi, tapi tidak diungkapkan. Nah di ACGS ini meminta tolong diungkapkan mengenai aturan perusahaan yang mewajibkan untuk anggota direksi atau dewan komisaris untuk melaporkan kepada perusahaan apabila terdapat transaksi saham, pembelian saham yang dilakukan oleh direksi tersebut. Jadi kita cek nih ke ketentuan kita punya nggak sih aturan mengenai kewajiban direksi untuk melaporkan transaksi saham yang mereka lakukan atas penjualan atau pembelian saham perusahaan dalam berapa hari kepada internal perusahaan. Kita cek, kalau ada tinggal kita ungkapkan. Gitu. Dan di ICGS ini mengharapkan praktik baik di level ASEAN ini bahwa pengungkapan atau pelaporan itu harus disampaikan dalam waktu 3 hari kerja. Ini juga mungkin jadi perhatian yang perlu diperhatikan karena di ACGS ini spesifik berbicara 3 hari kerja. Kalau kita hanya menuliskan bahwa kita punya aturan, kita ungkapkan nih di website kita atau di laporan tahunan kita bahwa direksi wajib melaporkan transaksi saham yang mereka lakukan dalam waktu 3 hari. Tapi kita terlewat menuliskan kerjanya, jadi cuma 3 hari bukan 3 hari kerja, pun di ACGS tidak akan mendapatkan skor seperti itu. Jadi kita benar-benar harus perhatikan bahwa yang diminta ACGS 3 hari kerja, ya tadi kita kalau memang praktik kita atau pengaturan kita 3 hari kerja, ya kita pastikan penulisannya seperti itu. Karena artinya agak berbeda antara 3 hari dan 3 hari kerja. Seperti itu. Lalu yang berikutnya yang juga terjadi permasalahan yang banyak tidak diungkapkan oleh perusahaan di Indonesia mengenai ini kebijakan pemberian pinjaman kepada anggota direksi atau dekom. Dan bahwa kalaupun diperbolehkan juga dipastikan bahwa pemberian pinjaman itu dilakukan secara amleng basis. Yang berdasarkan hasil penilaian kita itu banyak perusahaan yang tidak mendeklar apakah diperbolehkan atau tidak. Jadi sebenarnya apabila perusahaan kita ternyata mengizinkan direksi mengajukan pinjaman, jadi kita deklar bahwa perusahaan kita mengizinkan direksi melakukan pinjaman dengan batasan-batasan, yaitu tadi dilakukan secara amleng. Tapi kalau perusahaan kita ternyata tidak mengizinkan, kita juga perlu ungkapkan di dalam laporan tahunan kita atau website kita bahwa direksi atau dewan komisaris tidak diizinkan melakukan pinjaman kepada organisasi. Jadi kita butuh kalau tidak ada praktiknya atau tidak diizinkan, kita harus membuat mendiklat dalam bentuk negatif statement. Jadi banyak perusahaan itu berasumsi kalau kita nggak mengungkapkan, itu kemungkinan artinya kita tidak mengizinkan. Nah di ACGS ini mengharapkan kalau memang tidak mengizinkan, itu juga perlu disebutkan bahwa tidak diizinkan. Jadi negatif statement diperlukan untuk poin yang nomor 3 ini. Oke, berikutnya kalau kita berbicara yang part C, bicara mengenai role of stakeholder. Nah, ini juga banyak yang bermasalah. Padahal sebenarnya kalau kita lihat poin 1 dan 2 ini sebenarnya itu sudah diminta oleh website POJK laporan tahunan maupun POJK terkait website. Jadi memang sudah diminta, sebenarnya POJK sudah meminta perusahaan harus mendisclose mengenai policy dan praktik terhubungan dengan pemilihan vendor. Mas juga yang nomor 2 terkait dengan pemenuhan hak kreditur. Itu kalau kita lihat ke POJK laporan tahunan maupun website, itu sebenarnya POJK sudah meminta. Tapi ternyata faktanya kita banyak melihat bahwa emiten ternyata tidak mengungkapkan hal tersebut. Seperti itu. Dan juga yang perlu perhatikan untuk memenuhi poin 1 dan 2 ini, tidak hanya kita mendeklar mengenai kebijakan yang kita punya, tapi juga menginformasikan atau mendeklar prakteknya. Karena bisa jadi praktek dan kebijakan tidak berjalan align, berbeda. Nah, makanya di ACGS ini meminta, tolong Anda declare
atau perusahaan mendeklar mengenai kebijakan yang sehubungan dengan pemilihan vendor, dan juga mendeklar, membuat statement bahwa prakteknya itu sudah seperti apa. Gitu. Termasuk juga yang nomor 2, mendeklar bagaimana perusahaan, kebijakan perusahaan terkait pemenuhan hak-hak kreditur. Lalu bagaimana prakteknya di tahun buku tersebut. Jadi 2 hal harus diungkapkan. Bagaimana kalau perusahaan hanya mengungkapkan satu, itu akan jadi masalah bahwa di penilaian ACGS, mungkin tadi Pak Hari sempat sampaikan bahwa penilaian ACGS ini tidak ada parsial. Jadi ada satu informasi yang kurang, itu tidak akan mendapatkan nilai. Jadi kita benar-benar jaga pada saat dia dari kriteria kita ngebaca ya bahwa yang diharapkan adalah kebijakan dan praktek, arti 2 poin itu harus dipastikan terungkap, even di either di website maupun di laporan tahunan. Lalu kalau kita berbicara yang poin nomor 3 ini, berbicara terkait dengan ini, reward atau kompensasi di luar bonus tahunan yang diberikan kepada karyawan. Jadi salah satu contoh yang diharapkan oleh ACGS ini ada seperti program MESOP, ataupun mungkin penilaian kinerja berbasis balance scorecard. Jadi istilahnya perusahaan harus mengungkapkan bagaimana terkait dengan reward atau kompensasi ini di luar dari tadi pemberian bonus tahunan yang hanya berbasiskan dari indikator keuangan saja. Tapi di luar itu bagaimana nih perusahaan memberikan reward untuk memastikan karyawannya bisa retain. Jadi program ini tujuannya untuk meretain orang-orang yang kompeten di perusahaan untuk tetap bertahan di perusahaan seperti itu. Jadi perlu diungkapkan seperti apa peraturannya dan praktiknya seperti apa. Oke. Nah, next yang mungkin yang poin D, nah ini terkait dengan RPT juga banyak yang bermasalah, bahwa sebenarnya kalau kita ketahui sudah pasti sebenarnya perusahaan itu sudah punya prosedur dan review maupun persetujuan atas material RPT. Jadi mungkin kita kelewat, jadi tolong dipastikan, karena kan kalau kita ketahui bahwa di laporan tahunan kita kan pasti biasanya kita akan mengungkapkan transaksi RPT yang terjadi di tahun itu. Nah, kita harus jelaskan juga bagaimana proses reviewnya, bagaimana proses approval-nya, siapa mereview, siapa yang meng-approve, lalu tadi definisi material, RPT seperti apa, kita jelaskan di dalam laporan tahunan kita. Yang saya yakin nih bahwa sebenarnya perusahaan itu pasti sudah punya mekanisme itu, hanya belum mengungkapkan saja di dalam laporan tahunannya. Jadi kita perlu ungkapkan bagaimana cara proses reviewnya, siapa yang terlibat di proses review, siapa yang memberikan approval, itu dijelaskan. Dan juga tadi, definisi yang dianggap material RPT itu apa, karena nggak semua RPT itu dianggap material, jadi juga perlu di-clearkan material RPT itu seperti apa. Yang nomor 2 juga ini sebenarnya sudah diatur di OJK secara clear dalam OJK laporan tahunan, bahwa di dalam laporan tahunan itu harus menginformasikan mengenai remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota direksi dan anggota Dekom. Jadi nilai remunerasi yang diterima itu diinformasikan. Contoh, Bapak A, Direktur Kepatuhan kita, menerima total remunerasi di tahun tersebut berapa puluh miliar, umpamanya. Jadi ACGS maupun OJK sudah meminta tersebut, cuma ternyata pada prakteknya emiten kita masih banyak yang tidak mau mengungkapkan hal tersebut. Begitu. Kemarin kita sempat diskusi sama beberapa emiten, oh direksi kita minta aturan, kita cek ternyata aturan OJK tadi, aturan OJK terkait laporan tahunan sudah menyatakan bahwa ini hal mandatori yang harus ada di dalam laporan tahunan. Jadi tadi kita kalau pahamnya kita nanti dalam rangka penyusunan laporan tahunan 2022 ini kita perlu menginformasikan para pimpinan atau pembuat laporan tahunan untuk memastikan parameter ini itu muncul di dalam laporan tahunan kita. Dan yang ketiga ini terkait dengan tadi yang saya sampaikan, anggaran dasar. Ini hal yang simpel sebenarnya, yang ternyata banyak emiten kita yang tidak mengungkapkan anggaran dasar versi Inggris di websitenya. Jadi kita temukan ada anggaran dasar di websitenya, tapi semuanya dalam versi bahasa Indonesia. Kita pastikan, seperti tadi disampaikan Pak Heri, tolong dipastikan informasi bahasa Indonesia dan Inggris sama. Informasi atau data yang di-upload di website juga ada versi Indonesia, ada versi Inggris, itu tolong dipastikan. Seperti itu. Oke.
Yang berikutnya, yang poin E, nah ini terkait dengan quorum. Nah ini juga jadi permasalahan di kita karena kalau kita ketahui POJK sendiri tidak spesifik mengatur mengenai quorum. Jadi cuma mengatur mengenai bahwa pengambilan keputusan itu berdasarkan suara terbanyak itu, atau quorum pun kita mengacu ke peraturan undang-undang PT yang lebih dari setengah. Nah di ACGS ini atau di praktik ASEAN ini meminta bahwa pengambilan keputusan itu baru bisa dilakukan apabila quorumnya adalah minimal 2/3. Jadi ini memang cukup jadi masalah di Indonesia karena sebagian besar anggaran dasar perusahaan di Indonesia itu mengaturnya setengah saat ini. Tadi mengacu ke undang-undang PT. Tapi nggak apa-apa kalau pamannya hal-hal yang agak susah kita rubah, kita coba cari kriteria lain yang menurut kita itu sebenarnya kita bisa praktekkan dan kita bisa ungkapkan. Jadi kita bisa fokus ke area-area yang kita bisa lakukan pengungkapan, tapi tidak fokus ke area yang kita susah mengungkapkan. Jadi udah rumit duluan, kita memikirkan yang susah-susah, malah yang gampang-gampang yang bisa kita langsung eksekusi malah terlewatkan. Jadi kita fokus ke area-area yang tadi dari 184 kriteria ACGS itu yang mana sebenarnya kita sudah praktekkan dan tidak ada masalah kalau kita ungkapkan. Itu kita fokuskan untuk kita lakukan perbaikan dalam pengungkapan kita. Seperti itu. Yang nomor 2, ini permasalahannya tadi yang saya sampaikan sebelumnya, ini karena di Indonesia aturan OJK-nya materi rapat itu bisa disampaikan dalam waktu 5 hari. OJK tidak spesifik mengatur 5 hari kerja. Nah, di ACGS ini spesifik menyebutkan bahwa materi rapat ini disampaikan dalam waktu 5 hari kerja. Jadi tadi kita perlu lihat lagi, apakah dimungkinkan nggak kita untuk melakukan revisi atau perbaikan di internal kita untuk tadi bahwa materi rapat itu disampaikan 5 hari kerja sebelum pelaksanaan rapat. Kenapa 5 hari kerja? Itu karena tadi direksi Dekom butuh waktu untuk mempelajari, menganalisa atas materi yang akan disampaikan pada saat rapat untuk mereka nanti bisa berkontribusi pada saat pelaksanaan rapat. Jadi materi tidak disampaikan mepet-mepet, ya, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mempelajari materi. Nah, di ACGS ini memang waktu yang dianggap cukup untuk direksi atau Dekom mempelajari atau menganalisa materi itu adalah 5 hari kerja. Itu. Yang berikutnya ini juga mungkin sebenarnya perusahaan itu sudah ada, cuma tidak mengungkapkan saja. Ini yang kriteria nomor 3 ini terkait dengan bagaimana pemberian remunerasi itu tetap memperhatikan kondisi perusahaan jangka panjang. Itu. Jadi salah satunya bahwa pada saat kita memberikan remunerasi itu diharapkan ada ketentuan-ketentuan seperti salah satu contohnya kita bisa menahan bonus atau kita bisa menarik bonus yang sudah kita berikan kepada anggota direksi atau Dekom apabila pada suatu saat kita menemukan bahwa ada pelanggaran yang mereka lakukan yang seharusnya mereka tidak seharusnya mendapatkan bonus sebesar itu. Jadi ini ada lebih ke arah pemberian remunerasi untuk mengamankan kepentingan pemegang saham atau investor. Jadi kita perlu menetapkan suatu standar di internal ketentuan di internal kita mengenai bagaimana kita mengamankan tadi pada saat kita memberikan bonus kita bisa meyakini bahwa kita tepat dalam memberikan bonus. Ataupun kalau terjadi ada kesalahan kita bisa menarik bonus yang kita sudah berikan kepada anggota direksi atau Dekom. Itu. Ini yang 4E. Nah, ini mungkin yang terakhir terkait dengan yang go beyond the minimum. Tadi yang kita bicara di level 2, yang tadi juga Pak Hari sempat sampaikan ya, mengenai pemanggilan RUPS. Kalau kita di level minimum maupun di aturan OJK, kan pemanggilan RUPS itu diharapkan telah dipublikasikan itu 21 hari sebelum pelaksanaan RUPS. Nah, di ACGS juga menganggap 21 hari itu minimum, tapi ACGS merasa kalau bisa menyampaikan pemanggilan RUPS 28 hari sebelum pelaksanaan RUPS itu kita akan diganjar dengan bonus seperti itu. Jadi istilahnya praktik yang istilahnya butuh extra effort bagi perusahaan untuk melakukan itu karena 21 hari kadang-kadang kurang waktu gitu kan ya, apalagi 28 hari. Di ACGS ini kalau kita bisa menyampaikan pemanggilan atau melakukan pemanggilan RUPS 28 hari, maka kita bisa mendapatkan nilai bonus. Dan bagaimana di Indonesia? Ini sebenarnya poin nomor 1 sudah makin banyak perusahaan di Indonesia yang sudah mencoba untuk menerapkan ini, mencoba untuk melakukan pemanggilan RUPS 28 hari sebelum pelaksanaan RUPS. Lalu yang kedua ini juga istilahnya agak berat juga,
Tapi kalau ditanya di Indonesia bisa adakah perusahaan yang bisa menerapkan ini, ada. Dimana yang nomor 2 ini mengenai komposisi anggota komite nominasi dan remunerasi. Seluruhnya adalah pihak independen ataupun komisaris independen. Kita ketahui sebenarnya di OJK sendiri, kalau kita lihat sebenarnya kita bisa mengadop ini. Karena di OJK sendiri tidak melarang sebenarnya kita komite nominasi remunerasi hanya berasal dari komisaris komisaris biasa aja, tapi kita bisa menentukan bahwa semuanya itu merupakan komisaris independen, itu bisa kalau kita lihat di peraturan OJK ya, terkait dengan komite nominasi dan remunerasi. Tapi memang praktiknya di Indonesia saat ini belum sebagian besar emiten kita anggota komposisi komite nominasinya seluruhnya anggota komisaris independen. Kalau nomor 3 ini kita bicara mengenai detail remunerasi. Nah, ini juga jadi masalah karena tadi bagian emiten kita tuh tidak mengungkapkan nilai remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota termasuk CEO. Yang saat ini di Indonesia tuh sebagian besar itu hanya mengungkapkan mengenai remunerasi secara total. Jadi kalau ada 5 bot, total remunerasi ke 5 bot itu sekian, tapi masing-masing tidak ada. Dan di ACG sini nge-expect, tolong dijelaskan masing-masing CEO dapat berapa, dan khusus untuk CEO ini diharapkan sangat detail untuk penyampaiannya, tidak hanya langsung total, tapi komponennya ada apa nih remunerasi CEO. Oh, ada salary, ada tunjangan, salary-nya berapa, tunjangan berapa, itu didetailkan per masing-masing item yang menjadi komponen remunerasi. Jadi apabila kita bisa lakukan itu kita bisa mendapatkan bonus. Lalu yang nomor 4, nah ini sebenarnya kita seharusnya bisa dapatkan nilai nih mengenai kita menceritakan proses nominasi anggota direksi dan dekom. Kita tinggal bercerita nih sebenarnya atas praktik yang kita lakukan di organisasi kita. Bagaimana keterlibatan komite nominasi dalam proses nominasi atau penilaian kandidat anggota direksi atau dekom perusahaan. Jadi kita ceritakan bagaimana prosesnya, kriteria yang digunakan apa, parameternya apa, sehingga tadi komite nominasi bisa mengajukan calon anggota direksi atau dekom untuk diputuskan pada saat RUPS. Gitu. Yang nomor 5 ini terkait dengan yang diharapkan adalah komposisi anggota Dewan Komisaris bagian besar merupakan komisaris independen dan dipimpin oleh komisaris independen. Jadi kriteria CGS ini mengekspek bahwa Dewan Komisaris diketuai oleh komisaris independen dan mayoritas anggota Dewan Komisaris adalah komisaris independen. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, dan saat ini beberapa organisasi Indonesia mencoba untuk mengadop ini, sudah mulai mengadop kriteria nomor 5 ini. Dan yang terakhir ini terkait dengan komite manajemen atau komite pemantau risiko atau komite di bawah Dekom yang melakukan pemantauan risiko. Jadi apabila kita memiliki komite Dewan Komisaris yang bertanggung jawab atau tugas membantu komisaris untuk melakukan pengawasan pelaksanaan manajemen risiko, kita sampaikan, kita informasikan termasuk tadi tugasnya apa, tugas tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa, itu juga perlu disampaikan sehingga kita bisa memenuhi ekspektasi dari ACGS yang poin nomor 6 ini. Mungkin demikian yang bisa disampaikan terkait dengan beberapa poin yang tadi kita perhatikan bahwa ini masih menjadi masalah terkait pengungkapannya di Indonesia. Oke, saya kembalikan ke Pak Hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gede atas paparannya. Ini kebetulan saya lihat ada pertanyaan cukup banyak dari Bapak Ibu. Saya akan coba bacakan pertanyaannya dan juga mencoba menjawab. Oke, yang pertama saya catat di sini ada pertanyaan dari Ibu Ratna Hidayati. Pertanyaannya adalah, misalnya memberikan kuasa komisaris untuk menentukan KAP bagaimana ya? Karena proses tender biasanya habis RUPS tahunan.
Mungkin tadi sempat disampaikan bahwa ini praktik yang masih banyak berlaku di Indonesia, Bu Ratna, di mana ACGS, tadi saya juga sempat sampaikan bahwa pada saat merilis notis untuk AGM, sebaiknya sudah mencantumkan agenda dan materi untuk RUPS tersebut. Antara lain yang pasti, untuk laporan tahunan harus sudah selesai diaudit. Sehingga kita minta lah pengesahan laporan tahunan tersebut kepada RUPS, gitu ya. Kemudian apabila ada pergantian manajemen, gitu, itu juga kita kasih tahu tuh profilnya masing-masing yang masih menjabat ataupun yang diganti, termasuk untuk penunjukan KAP. Jadi pada saat notis dikirim sudah keluar nama KAP sama akuntan publik yang akan menandatangani laporan audit tahun berikutnya siapa. Tujuannya apa? Agar shareholders tahu nih, level kantor akuntan publik yang akan ditunjuk seperti apa di perusahaan Bapak Ibu. Dan shareholders memiliki informasi yang cukup dengan rentang waktu yang cukup untuk memberikan saran apakah KAP tersebut yang diusulkan di dalam RUPS sebaiknya disetujui atau tidak. Namun pada saat satu perusahaan tersebut misalnya cuma ngasih kuasa ke komisaris untuk menentukan KAP, shareholders nggak punya kesempatan untuk bisa memberitahu misalnya, perusahaan kita besar loh, ini KAP-nya saya sampai dengan seumur sekian misalnya, kami belum pernah mendengar KAP tersebut. Misalnya KAP tersebut memiliki kecukupan resources untuk mengaudit perusahaan yang besar sekali. Misalnya, hal-hal semacam itu kan jadi pertimbangan oleh shareholders. Nah, solusinya bagaimana, Bu Nadia? Kami menyarankan perusahaan Bapak Ibu yang praktiknya masih seperti ini, agar tender penunjukan KAP dimajukan 1-2 bulan sebelumnya, sehingga pada saat notis AGM dikeluarkan, sudah muncul nih KAP yang akan diusulkan di RUPS. Gitu. Laporan tahunan syukur-syukur sudah selesai, tender KAP sudah sudah selesai juga, sehingga bisa diketahui KAP-nya mau pakai yang lama atau yang baru dengan nilai tertentu gitu ya. Sehingga caranya ya satu-satunya itu, Bu. Tender KAP-nya harus dimajukan. Jadi memang Bapak Ibu harus koordinasi dengan procurement. Saya mau sekarang tender KAP dimajuin yang biasanya tadinya bulan April atau bahkan setelah RUPS, misalnya baru sekarang nih Juni baru lelang KAP, ya dimajuin. Sehingga pada saat ngeluarin notis sudah tahu KAP yang mau ditunjuk siapa. Tentunya penunjukan KAP di ACGS juga diatur. Ini berdasarkan rekomendasi dari komite audit gitu ya kepada komisaris untuk kemudian diusulkan kepada RUPS. Itu kira-kira Bu Ratna, mudah-mudahan penjelasan kami bisa menjawab pertanyaan Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Ivon Chandra. Asesmen ACGS berikutnya tahun berapa dan kapan? Baik Bu, bagus pertanyaannya. Memang di slide ini hanya menyajikan sampai dengan asesmen 2019. Biasanya memang asesmen secara regional dalam hal ini ASEAN hanya dilakukan 2 tahun sekali. Gitu. Jadi kalau 2019 berikutnya kapan? 2021 dilakukan, namun memang di 2021 ada inisiatif
untuk merevisit kembali assessment guidance, bukan kriteria, sehingga masing-masing negara harus membahas kembali assessment guidance yang tepat. Dan ini rencananya beberapa bulan ke depan, mungkin selambatnya 2 atau 3 bulan lagi, hasilnya akan dipublish. Gitu. Jadi 2021 sudah jalan, Bu. Cuma memang saat ini masih dalam tahap peer review di masing-masing negara. Harapannya di sebelum akhir tahun hasilnya sudah bisa dirilis. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Ivon. Kemudian pertanyaan dari Pak Zainal Arifin. Ketika organisasi mengupload anggaran dasar atau Article of Association ke website perusahaan, tapi hanya diupload halaman depannya saja. Untuk halaman selanjutnya diberikan keterangan apabila ada yang memerlukan full version dari dokumen tersebut, dapat meminta dengan permohonan secara tertulis kepada organisasi. Apabila seperti ini praktiknya, dianggap sudah comply atau belum? Baik, pertanyaan ini sebenarnya ada di kriteria A21 dan juga A22 mengenai perubahan anggaran dasar gitu ya, karena memang yang diminta adalah yang perubahan anggaran dasar terakhir dan seluruhnya di dalam bahasa Inggris. Asumsi saya pertanyaan Pak Zainal Arifin adalah yang diupload halaman pertamanya bahasa Inggris gitu ya Pak ya. Apabila ada publik memerlukan yang full, maka harus menyampaikan secara tertulis. Pemahaman saya Pak, dengan praktik seperti itu mempersulit. Kecuali Bapak sebenarnya konsepnya hanya ingin memperoleh informasi siapa yang memerlukan dokumen tersebut. Misal, kalau kita masuk ke web satu perusahaan, terkadang memang ada. Apabila Anda membutuhkan dokumen tersebut ini, maka mohon cantumkan alamat email. Jadi Bapak hanya memerlukan identifikasi siapa nih yang perlu. Tapi kalau mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan, kita bertanya kembali, berapa lama Bapak meresponnya atas permintaan tersebut. Jadi konsepnya harus mempermudah publik, Pak. Kecuali tadi ya, Bapak setting otomatis di website Bapak, begitu orang memerlukan, langsung terkirim, ini sebenarnya menurut saya tidak masalah. Tapi kalau bersurat, kemudian ada jeda waktu yang cukup lama, menurut saya mempersulit baik publik ataupun asesor ataupun investor. Kira-kira begitu. Karena toh Bapak sudah memiliki dokumen tersebut tersaji dalam bahasa Inggris, di mana memang setahu saya memang itu juga perlu gitu ya disajikan di web perusahaan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Ken Surya. Apabila perusahaan memiliki paket kebijakan pinjaman tanpa bunga untuk karyawan eksekutif, apakah perlu dideklar secara one by one? Pertanyaan Bapak ini ada di kriteria part B 4.4. Jadi kita harus pahami kriteria tersebut. Sebenarnya yang dimaksud kriteria tersebut adalah apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk memberikan pinjaman kepada BOD dan BOC. Apakah kebijakan itu diadakan atau ditiadakan? Kalau memang diadakan, tentunya pinjaman tersebut bunganya harus berdasarkan market rates. Jadi pinjaman kepada BOD dan BOC, si publik nih perlu tahu nih, jangan-jangan BOD BOC-nya dikasih yang tanpa pinjaman, sementara karyawan biasa harus pakai bunga yang cukup tinggi. Jadi ingin tahu ada privilege lebih nggak
yang diberikan perusahaan kepada BOD dan BOC-nya, Pak. Tapi kalau misalnya sama, mau BOD, BOC, mau karyawan biasa, semuanya bunganya sama, ini nggak ada masalah. Dan sebenarnya Bapak nggak perlu jelaskan satu persatu, Pak. Jadi menggunakan paragraf saja memang sesuai dengan adanya bahwa perusahaan kami memberikan fasilitas pinjaman bagi BOD, BOC, senior manajemen misalnya ataupun karyawan dengan suku bunga yang sama atau suku bunga yang berlaku di pasar atau suku bunga semuanya 0%. Kan kadang-kadang ada perusahaan yang menerapkan hal tersebut. Nggak ada masalah, Pak. Jadi nggak perlu satu persatu. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Kemudian dari Pak Satrio, ada pertanyaan, seberapa besar porsi persentase ACGS masing-masing untuk kelengkapan website, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan? Adakah hal lain yang dapat meningkatkan skornya? Ini pertanyaannya bagus, Pak. Saya bisa sampaikan begini. Di part A, B, C, D, E, secara umum, kami sebagai domestic ranking body memiliki acuan tambahan yang tidak dimiliki oleh publik, di mana informasi-informasi yang diminta masing-masing kriteria perlu diungkapkan di dalam satu dokumen atau opsi beberapa dokumen. Nah, tapi namun dapat kami sampaikan bahwa untuk part D itu wajib di annual report, Pak. Sedangkan part lain, sepemahaman saya, bisa disajikan di dokumen yang berbeda. Nah, channel informasi apa selain yang Pak Satrio tadi sampaikan di website, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan? Ada dokumen lain yang bisa meningkatkan skor? Iya, Pak. Kami juga mengambil informasi dari website Bursa Efek, karena Bursa Efek saat ini sudah cukup baik. Kita ada timestamp. Saya nggak yakin seluruh perusahaan terbuka di Indonesia sudah kasih timestamp atas dokumen yang ada di website perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Sedangkan di bursa itu sudah ada timestamp-nya. Kenapa kita butuh timestamp? Karena ada kriteria yang bilang tadi Pak Gede sampaikan, next working day. Saya ingin kasih tips di sini. Untuk kriteria yang bicara next working day, tadi yang disampaikan adalah risalah, ringkasan risalah RUPS gitu ya, next working day. Kalau kita lakukan RUPS-nya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, memang sulit. Karena biasanya RUPS bisa diadakan pagi atau siang, kemudian selesai RUPS, sibuk membuat ringkasan risalahnya. Besok harus diupload. Kadang-kadang ada perusahaan terbuka yang melakukan RUPS-nya di hari Jumat. Karena next working day-nya jadinya hari Senin, Pak. Tidak melanggar aturan. Jadi RUPS yang dilakukan di Jumat, ringkasan risalahnya dirilisnya jadinya hari Senin. Nah, informasi ini kami tidak memiliki bukti bahwa Bapak melakukan menyampaikan ringkasan risalah di next working day di website Bapak Ibu. Maka kami refer ke website bursa. Beberapa tahun lalu di website bursa belum ada informasi timestamp. Namun sekarang sudah ada, sampai jamnya pun juga ada. Jadi kita bisa mendapatkan keyakinan lebih bahwa memang hal tersebut sudah disampaikan next working day.
gitu. Ada hal untuk penalti, terkadang kita memang juga mencari dari website berita. Apakah ada pelanggaran yang dilakukan perusahaan Bapak Ibu yang tidak disajikan di website perusahaan Bapak Ibu, sehingga kami memperoleh dari website berita umum. Oke, kemudian dari Bu Nadia, untuk remunerasi BOD BOC jika didisklose secara total bukan masing-masing pribadi, apakah tetap dianggap comply? Pertanyaan Ibu, saya sebenarnya mohon maaf, kriteria mengenai remunerasi banyak sekali dibahas dalam ACGS. Salah satunya adalah di part delta D 2.7. Kalau saya mengacu ke kriteria ini, di mana kriterianya berbunyi total remuneration of each member of the board of directors garis miring commissioners, maka saya bisa jawab bahwa informasi yang Ibu sampaikan didisclose secara total, maka dianggap fail karena yang diminta untuk masing-masing gitu. Jadi kriterianya minta masing-masing, namun Ibu menyatakan secara total, maka dianggap failed, Bu, karena dimintanya untuk masing-masing. Banyak cara penyajian di perusahaan Indonesia sebenarnya, oh kita kasihnya dalam persentase aja, atau dibikin indeks biar tidak menginformasikan secara jelas remunerasi masing-masing orang gitu ya. Ya kami menyatakan itu failed, Bu, gitu, karena memang tidak terlihat. Sepemahaman saya di POJK juga hal ini sebenarnya sudah diatur. Gitu memang, cuma memang tadi yang seperti disampaikan Pak Gede, kita jangan berkutat di suatu hal yang sulit, meskipun POJK mengatur informasi remunerasi perlu didisclose karena BOD BOC menjabat di perusahaan terbuka, cuma memang masih banyak keengganan di perusahaan Indonesia untuk mengungkapkan hal tersebut, meskipun sudah ada enggak yang mendisclose, sudah, meskipun secara persentase tidak banyak. Di negara lain bagaimana? Di negara lain sudah banyak yang mengungkapkan hal ini, Bu, mengenai remunerasi BOD BOC. Tadi Pak Gede juga ngomong, termasuk CEO-nya juga didisclose gitu ya. Jadi sebaiknya kalau memang kita belum bisa memenuhi kriteria ini, yang lain kita beresin dulu. Karena masih banyak, saya yakin, yang bisa kita beresin dibandingkan kita menghabiskan effort atau tenaga khusus untuk kriteria ini. Karena yang keberatan level tinggi gitu. Cuma kalau Bapak Ibu mau kasih informasi, coba dicari. Ada kok perusahaan Indonesia yang sudah mengungkapkan remunerasinya untuk masing-masing. Gitu. Kemudian saya lanjut pertanyaan dari Bu Ervida. Bagaimana menentukan pemegang saham pengendali untuk komposisi pemegang saham 50%, 50%? Saya agak kurang paham dengan pertanyaannya, mungkin Pak Gede bisa bantu dari pertanyaan Bu Ervida. Kayak sih memang bukan kompetensi kita sih untuk menjawab itu sih. Tapi Iya, setahu saya sih kalau kita bicara pengendali, seharusnya sih dia memiliki saham lebih dari 50% sih ya. Dan setahu saya juga, nggak tahu nih apakah buat semua industri, setahu saya tuh juga ada seperti fit and proper tuh buat pemegang saham pengendali itu. Tapi mungkin lebih baik saran saya sih konsultasi ke OJK ataupun IDX terkait hal tersebut. Seperti itu ya, Tos ya. iya. Biar nggak salah nanti dan menyampaikan kitanya. Oke, baik. Saya lanjut. Pertanyaan lagi dari Bu Nadia
terkait dengan pemenuhan kriteria versus skor. Boleh disajikan lagi slide-nya? Yang bagian skornya level 1, level 2. Oke, saya coba jawab ya. Apakah harus terpenuhi seluruh kriteria atau syarat dalam satu kategori baru bisa mendapatkan skornya? Atau dimungkinkan untuk memenuhi salah satu kriteria atau syarat dalam satu kategori dan skornya dihitung secara prorate sesuai bobotnya? Mudah-mudahan pemahaman saya nggak keliru, Bu Nadia. Jadi di sini ya ada kriteria sama skor. Untuk level 1 aja kita bahas. Jadi untuk level 1 part A, right of shareholders 21/10. Ada 21 kriteria yang apabila dipenuhi keseluruhannya maka mendapatkan nilai 10. Cara bacanya begitu. Apakah harus terpenuhi seluruh kriteria dalam satu kategori baru bisa mendapatkan skornya? Tidak, Bu. Jadi apabila perusahaan Ibu hanya memenuhi 10 kriteria saja, ya tetap mendapatkan nilai. Tentunya nilainya nggak 10 gitu ya. Misalnya baru 10 kriteria, saya gunakan jumlah kriteria yang berbeda deh, karena skornya di situ 10. Baru memenuhi untuk part A, perusahaan Ibu memenuhi 12 kriteria. Maka tentunya Ibu akan mendapatkan nilai, namun tentunya tidak 10. Karena dari 21 kriteria, Ibu hanya memenuhi 12 saja. Estimasi saya kalau dipenuhi 12, mungkin ya sekitar 5 lah. Untuk part A, perusahaan Ibu memperoleh nilai 5. Gitu kira-kira cara bacanya. Namun, di dalam satu kriteria, saya kurang paham Ibu dari BUMN atau perusahaan swasta. Kalau di BUMN, itu per kriteria SK16, penilaiannya berbeda. Ada tadi Pak Gede menyinggung nilai parsial, gitu ya. Nilai parsial, kalau di dalam satu kriteria ternyata ada 4 hal yang diminta. Kalau di SK16 BUMN, itu Ibu bisa dapat nilai nggak full, tapi sebagian deh, mungkin 50%. Nah, kalau di ACGS, penilaiannya berbeda. Tidak ada nilai parsial. Jadi pada saat di satu kriteria, ada 4 hal yang diminta di situ, Ibu hanya memenuhi 3 saja, maka kriteria tersebut dinyatakan 0 nilainya. Padahal Ibu sudah memenuhi 3 dari 4. Gitu, Bu Nadia, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Ibu berikutnya. Kemudian mungkin Pak Gede boleh bantu jawab pertanyaan, cukup banyak nih pertanyaannya. Yang mana nih, Tos? Setelah dari Ibu Nadia Hardoyo dari PT RO. Oke, terkait dengan policy RPT ya. Jadi kalau yang tadi yang diharapkan itu adalah dari proses review dan approval saja sih yang diminta oleh ACGS. Tapi kan tadi kalau saya baca dari pertanyaannya sebenarnya ada ketentuan OJK yang mengatur mengenai ketentuan RPT ya. Tapi yang diminta ACGS cukup terkait dengan bagaimana proses reviewnya, siapa yang mereview, lalu siapa yang mengapprove. Itu ya untuk kebutuhan yang ACGS Bapak Ibu ya. Tapi untuk kebutuhan yang tadi kita juga harus patuh terhadap ketentuan OJK, ya tadi kita harus patuhi apa yang ada di ketentuan OJK. Kalau ditanya contoh emiten yang telah publish RPT, kayaknya saya nggak ada, tapi kayaknya saya nggak punya datanya saat ini ya Bapak Ibu ya, karena saya nggak prepare untuk melihat yang mana sudah mempublikasikan RPT, tapi nanti mungkin saya bisa bantu. Tapi perusahaan saat ini yang mempublikasikan RPT, yang setahu saya mereka tuh hanya membuatkan seperti
summary yang mereka ungkapkan di dalam laporan tahunannya. Jadi mereka tidak tidak mempublikasikan satu dokumen yang berbicara itu policy RPT-nya mereka, tapi mereka mensummarikan karena tadi ACGS hanya mengekspek bagaimana proses review dan approval-nya. Jadi mereka hanya menjawab dan membuatkan summary di dalam laporan tahunannya mengenai proses review dan approval dari RPT-nya. Seperti itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan dari Ibu Nadia ya. Lalu berikutnya apa lagi nih ya? Mungkin saya jawab yang setelah Bu Nadia, nanti Pak Gede yang lanjutnya ya. Yeah. Saya coba jawab pertanyaan dari Pak Ragusto dari TOPS. Apakah rekaman dan materi pada siang hari ini dapat dikirimkan kepada kami? Materi akan dikirimkan Pak setelah Bapak mengirimkan feedback atas webinar ini, namun rekaman memang tidak untuk di-share kepada peserta. Oke. Yang berikutnya dari Bapak Effendi. Jadi pertanyaannya, apakah berarti asesmen yang sekarang sedang berlangsung masih berdasarkan AR 2020? Iya Pak, saat ini penilaian ACGS-nya masih terkait dengan penilaian tahun 2021 dan di bulan ini atau bulan depan tuh rencana akan finalisasi dan bisa dikeluarkan hasil penilaiannya. Dan itu mengacu ke annual report 2020. Kedepannya kalau kita melihat siklusnya, seharusnya nanti akan ada penilaian ACGS lagi, itu di tahun 2023, karena siklusnya yang regional ini 2 tahun sekali, jadi nantinya di tahun 2023 itu akan ada lagi penilaian ACGS secara regional, yang tadi ada 5 negara lain juga ikut terlibat di penilaian ini, dan itu akan menggunakan annual report tahun ini jadinya, 2022. Jadi istilahnya kita berharap mungkin Bapak Ibu yang hadir di pertemuan ini bisa mempersiapkan diri untuk melakukan perbaikan atau meningkatkan publikasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ACGS, baik di annual report tahun 2022 ini maupun di websitenya. Itu. Lalu berikutnya sama juga ya, Ivon ya. Bu Ivon, mudah-mudahan terjawab dari penjelasan Pak Gede. Jadi yang asesmen 2021 menggunakan annual report 2020 ya Bu Ivon. Oke, udah nggak ada lagi ya pertanyaannya, udah terus ya. Kita coba recheck, jangan sampai ada yang terlewat. Oh, ini ada yang imam ya. Masih ada nggak Pak Gede? Ini berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak Imam ya. Pak Imam bertanya, apakah perusahaan memberikan rincian kontak melalui website perusahaan atau laporan tahunan di mana para pemangku kepentingan, pelanggan misalnya atau pemasok dapat mengungkapkan keprihatinan mereka dan atau pengaduan atas pelanggaran yang mungkin hak-hak mereka. Ini sebenarnya apabila terjadi pelanggaran, sebenarnya yang di-expect itu artinya perusahaan itu harusnya membuat channel ini seperti WBS ya Bapak Ibu ya. Jadi kan di sana organisasi telah menyediakan channel untuk menampung atau menerima pengaduan pelanggaran. Nah, pengaduan ini kan sebenarnya kita harus pilih juga nih. Jadi kan perusahaan juga harus memilah antara pengaduan komplain atau sebenarnya pengaduan di mana ada unsur pelanggaran di dalamnya. Jadi perlu ada informasi yang clear kepada stakeholder perusahaan untuk tidak salah dalam menggunakan saluran yang disediakan oleh perusahaan. Kalau Pak Mai tadi, kalau bicara pengaduan, layanan, itu mungkin ada customer care-nya. Seperti itu. Atau kalau terkait dengan pengaduan, tapi ada unsur pelanggaran yang melibatkan internal, tentunya perusahaan ada saluran khusus karena yaitu WBS. Karena OJK juga sudah membuat aturan mengenai terkait dengan WBS tersebut. Lalu yang berikutnya, ini juga policy RPT ya. Apakah harus di website perusahaan, lalu Dewan Komisaris menyusun sasaran kinerja dalam mengawasi operasional dan nilai jangka panjang. Ya, saya polisi RPT ini sebenarnya setahu saya kalau pamannya OJK sih tidak meminta diungkapkan di website. Tapi kalau kebutuhannya ACGS juga tidak meminta detail polisinya diungkapkan di website perusahaan. Tapi cukup tadi mengcover yang menjadi concern ACGS ataupun investor, yaitu mengenai proses review dan approval-nya. Jadi ini kembali lagi, apabila Bapak Ibu ingin mengungkapkan atau mengupload detail polisinya tidak ada masalah, itu bagus. Tapi kalau kita bicara spesifik ACGS, dia hanya cukup meminta mengenai proses review dan approval-nya. Itu saja mungkin Pak Imam.
yang bisa saya coba jawab dari pertanyaan yang disampaikan. Yang terakhir ada lagi? Nggak ada. Kayaknya Ya, sudah Tos, nggak ada habis, lagi. Pak Gede. Ya, nggak Baik, ada lagi, Tos. karena sudah tidak ada pertanyaan lain dan waktu sudah menunjukkan pukul 12, kami dari RSM Indonesia berterima kasih atas waktu Bapak Ibu yang diluangkan pada hari ini untuk sama-sama merefresh kembali pengungkapan ACGS di perusahaan Bapak Ibu. Semoga disclosure tata kelola di perusahaan Bapak Ibu, terutama di Annual Report 2022 ini, karena nanti akan mulai dilakukan assessment lagi di tahun depan, itu akan lebih baik lagi, sehingga peringkat Indonesia bisa lebih tinggi dari sebelumnya. Harapan saya jangan sampai peringkat Indonesia di posisi 5. Bisa, harapannya sih pengennya peringkat 1, Bapak Ibu. Nah, tentunya ini butuh peran serta dari Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk bisa sama-sama memperbaiki disclosure tata kelola yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Karena tanpa dukungan dari Bapak Ibu, peringkat Indonesia akan sama di peringkat 5. Yang juara-juara tadi disebutkan, mereka udah, Pak, saya udah nggak bisa naikin lagi. Karena saya udah mentok di sini. Isu saya misalnya remunerasi. Remunerasi ini mesti berantem nih sama BOC, BOD. Sedangkan mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang masih bicara mengenai hal-hal yang masih mudah sebenarnya untuk diperbaiki dan jumlahnya banyak. Tentunya ini bisa meningkatkan posisi ranking Indonesia ke depannya. Jadi akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat kembali beraktivitas.